Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menyelami kisah penuh hikmah dan keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang hamba Allah yang terkenal dengan keteguhan iman dan kesabarannya. Kisah ini bermula dari keinginan Nabi Ibrahim untuk memiliki anak, hingga Allah menguji keimanannya dengan perintah yang sangat berat, yaitu menyembelih putranya sendiri Nabi Ismail alaihi salam. Mari ikuti kisah ini dengan seksama, agar kita bisa mengambil pelajaran untuk memperkuat iman kita kepada Allah. Nabi Ibrahim hidup bahagia bersama istrinya, Sarah. Namun seiring bertambahnya usia keduanya, belum dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim sangat berharap memiliki keturunan yang menjadi penerus dakwahnya dan pelanjut risalahnya. Berikut doa Nabi Ibrahim, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Tuhanku, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang beriman pada hari terjadinya hisab. Selain itu, beliau juga memohon, Rabbi habli minas solihin. Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Apa yang kalian rasakan jika berdoa mengharapkan sesuatu yang sangat didambakan, namun belum juga terwujud? Mari kita renungkan kesabaran Nabi Ibrahim dalam menunggu jawaban dari Allah. Meski Sarah belum bisa melahirkan keturunan, Allah Maha Kuasa menghadirkan keajaiban. Dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, seorang hamba sahaya Sarah, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Nama Ismail memiliki arti, Allah telah mendengar. Maksudnya doa Nabi Ibrahim ingin memiliki keturunan didengar oleh Allah. Pada saat itu Nabi Ibrahim berusia 86 tahun, dan Siti Hajar lebih muda. Kelahiran Ismail adalah jawaban atas doa Nabi Ibrahim. Sang bayi menjadi harapan dan anugerah terbesar dalam hidupnya. Bayangkan kebahagiaan Nabi Ibrahim ketika mendengar tangisan bayi Ismail yang baru lahir. Di tengah padang pasir yang gersang dan tandus, ujian keimanan datang kepada Nabi Ibrahim. Allah memerintahkannya meninggalkan istri tercinta, Siti Hajar, dan anak yang baru lahir, Ismail, di sebuah lembah yang sepi dan tidak berpenghuni. Coba bayangkan jika kamu menjadi Siti Hajar, ditinggal suami untuk melaksanakan perintah Allah di tempat sepi lagi gersang. Tidak ada mata air, tidak ada makanan. Siti Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di tempat sunyi ini?" Ibrahim diam sejenak, hingga akhirnya ia berkata, "Ini perintah Allah." Maka Hajar menjawab, "Jika demikian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Hari berganti hari, persediaan makanan dan air habis. Bayi Ismail menangis kehausan. Dalam kepanikan dan kelelahan, Siti Hajar berlari-lari antara Bukit Syafa dan Marwah, sebanyak 7 kali mencari pertolongan. Maka Allah dengan kasih sayangnya memancarkan mata air dari bawah kaki Ismail. Air itu kita kenal hingga kini sebagai air Zam-Zam. Lihatlah betapa besar cinta Allah kepada orang yang taat dan sabar. Jika kamu bersabar seraya tetap memohon kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa-doamu. Tahun demi tahun berlalu. Ismail tumbuh menjadi anak yang cerdas, kuat, dan taat kepada Allah. Bersama ayahnya, Ibrahim, ia membangun rumah suci Ka'bah sebagai pusat ibadah umat Islam seluruh dunia. Saat batu terakhir diletakkan, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bertemu Allah yang memerintahkan untuk menyembelih putranya, Ismail. Mimpi itu berulang hingga 3 kali, sebagai ujian yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim. Dalam mimpi itu, Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil al-manam anni azbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sampai pada usia menjelang remaja, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu?" Nabi Ibrahim sadar bahwa ini adalah ujian keimanan terbesar dari Allah. Ia berbicara kepada Ismail dan menjelaskan perintah Allah tersebut. Ismail sebagai anak yang taat justru mendukung ayahnya dan berkata, "Qala ya bati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Hai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah,
engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Saat itu usia Nabi Ismail 13 tahun, dan Nabi Ibrahim berusia 99 tahun. Bayangkan jika kalian berada di posisi Nabi Ibrahim, bagaimana perasaan kalian saat mendapat perintah yang sangat berat? Dan jika kalian menjadi Ismail, apa yang akan kalian lakukan? Keesokan harinya, dengan hati yang sangat berat, Nabi Ibrahim mempersiapkan diri untuk melaksanakan perintah Allah. Ia mengajak Ismail ke tempat yang Allah tunjuk. Di tengah perjalanan, Nabi Ibrahim tetap berzikir dan berdoa memohon kekuatan. Ismail dengan keimanan yang luar biasa mengikuti langkah ayahnya tanpa rasa takut. Kira-kira apa yang kalian rasakan ketika menghadapi problem hidup yang begitu berat? Mari ambil teladan dari keteguhan dan keimanan Nabi Ismail. Saat Nabi Ibrahim hendak melaksanakan penyembelihan, Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menggantikan Ismail dengan seekor domba yang besar. Ini adalah tanda bahwa ujian telah selesai, dan Nabi Ibrahim serta Ismail lulus dalam ujian iman tersebut. Allah berfirman, وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Apakah kalian bisa merasakan betapa bersyukurnya Nabi Ibrahim ketika putranya Nabi Ismail tidak jadi disembelih? Masya Allah, betapa besarnya kasih sayang Allah kepada makhluknya. Sejak saat itu Allah perintahkan umat Islam untuk meneladani pengorbanan ini. Setiap tahun di bulan Zulhijjah, umat Islam di seluruh dunia menyembelih hewan kurban sebagai bentuk takwa, bukan sekadar ritual. Dagingnya dibagikan, kebahagiaan dirasakan bersama, dan hikmahnya diabadikan dalam hati setiap muslim. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan, ketakwaan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah. Ujian yang sangat berat sekalipun dapat dilalui dengan iman yang kuat. Setiap tahun, kisah ini dikenang dalam ibadah kurban di bulan Zulhijjah yang dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia sebagai tanda ketaatan dan pengorbanan. Semoga kita bisa meneladani kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim dalam menjalani segala ujian hidup.